Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum minta Yusri, coba Yusri pimpin doanya dulu nak sebelum kita mulai. Yang lainnya dimatikan dulu mikrofonnya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Waalaikumsalam. Hari ini kita akan belajar materi baru tentang fisika. Ibu lihat di sini kita sudah masuk Google Meet itu 21 orang. Jadi kita kurang temannya itu ada 11 orang. Nah, nanti videonya ini akan Ibu rekam. Nanti videonya bisa kamu bagikan ke teman-temannya supaya mengerti pembelajaran kita hari ini tentang apa. Nah, untuk kehadirannya kalian nanti bisa isi link absennya lewat Google Form yang Ibu bagikan di WA grupnya nanti ya. Oke, menurut Jo dari gambar ini nak yang Ibu tampilkan di sini, ini gambar apa nih Jo? Gambar sok ke. Pada apa ini? Gas. Pada apa? Bendanya apa ini kira? Di motor. Kalau yang ini Jo? Shock breaker di mobil. Oke, jadi ini adalah contoh-contoh penerapan gerak harmonis pada kendaraan. Nah, jadi yang kita bahas di sini nak gerak harmonis pada pegas. Kalau di SMP kita tahunya gerak harmonis pada ayunan bandul. Nah, sekarang tambah di SMA kita mempelajari tentang gerak harmonis pada pegas. Pegas mobil itu ada perbedaan. Kira-kira menurut Aldela perbedaannya ada di mana nak? Dela, aktifkan mikrofonnya Dela Ananda. Di ukurannya, Bu. Di ukurannya. Kemudian selain itu apa lagi? Tempatnya. Yang satunya ada pada motor, yang satunya pada mobil. Jadi ukuran pegasnya berbeda, kemudian juga bobotnya, massa motornya sama massa mobilnya berbeda. Oke, dimatikan dulu mikrofonnya, Dela. Nah, jadi perhatikan anak-anak ya. Jadi, getaran harmonis itu dipengaruhi oleh massa dan apa? Dan konstanta pegas. Ya, dipengaruhi oleh massa dan konstanta pegas. Kita lihat di sini simulasinya Ibu akan tayangkan. Ini namanya simulasi PET. Ini Ibu gantungkan massa 50 gram dan massa 100 gram. Kira-kira menurut Fauzan, mana Fauzan? Fauzan diaktifkan dulu nak. Ini Ibu tayangkan dia videonya, simulasinya ada benda yang massanya 50 gram dan benda yang massanya 100 gram digantungkan pada pegas. Kira-kira menurut Fauzan ini antara pegas yang 50 gram sama yang 100 gram mana yang membutuhkan waktu lebih banyak untuk bergetar, untuk melakukan satu getaran? Yang 100 gram, Bu. 100 gram. Ada yang lain? Ada yang milih 50 gram? Siapa yang pilih 50 gram? 100 ya? Nanti kita cek nanti kita konfirmasi melalui kegiatan praktikum. Nanti kamu praktikum. Jadi praktek yang pertama itu tujuannya Nana, kamu akan Ibu minta untuk mendeteksi, untuk menganalisis apakah semakin besar masanya, maka waktu untuk melakukan satu getarannya atau periodenya semakin besar. Nanti kita coba. Sekarang bisa kita simulasikan. Kalau Ibu tarik 50 gram, kemudian 100 gram. Nah, bisa dilihat. Nah, nanti hubungannya seperti apa?
silahkan kalian buktikan melalui praktikum ya. Sesi ini kalian praktikum selama 1 jam, terus buat grafiknya. Nanti di jam berikutnya kita akan web meeting lagi. Di situ ibu akan izin baru bisa bergabung sama kita. Nah, nanti di jam 1 ibu akan minta perwakilan 1 kelompok untuk presentasi. Oke ya? Iya, Bu. Oke. Kalau begitu ibu akhiri pertemuan sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan meninggalkan. Oke. Berdasarkan dari pengamatan kelompok kami menyimpulkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu apakah perubahan massa benda mempengaruhi periode pegas? Jawabannya yaitu iya, karena massa mempengaruhi periode getaran pegas. Dan semakin besar massa yang digantung pada pegas, maka waktu untuk melakukan suatu getaran pegas semakin besar atau semakin lama. Terus yang kedua, apakah perubahan konstanta pada pegas mempengaruhi periode pegas? Jawabannya yaitu konstanta pegas mempengaruhi periode getaran pegas, karena semakin besar konstanta pegas, maka waktu untuk melakukan suatu getaran akan semakin kecil atau semakin cepat. Terus untuk yang ketiga yaitu buatlah hubungan perubahan massa terhadap periode getaran dari tabel analisis hasil pengamatan. Ini contoh tabelnya, grafiknya. Terus untuk yang keempat adalah buatlah grafik hubungan konstanta pada pegas terhadap periode getaran dari tabel analisis hasil pengamatan. Dan yang di bawah itu adalah contoh. Kita praktikum virtual menggunakan simulasi PET ini ya. Kita dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama tadi, massa dan periode itu berbanding lurus. Jadi semakin besar massa yang digunakan pada pegas atau digantung pada pegas, maka periode dari pegas itu semakin besar. Sedangkan konstanta pegasnya, semakin besar konstanta pegas, maka periode pegasnya semakin kecil. Atau bisa kita katakan bahwa pegas itu berbanding terbalik dengan periode getaran pegas. Ya. Dari kesimpulan ini, kalian nanti setelah ini bisa mengisi tes untuk hasil evaluasi yang setelah kita mengikuti pembelajaran ini. Ibu bagikan di halo ya, sip. Nah, jadi setelah kita belajar materi tentang pengaruh massa dan konstanta pegas terhadap periode pegas, nanti kalian bisa melakukan evaluasi ya. Ibu bagikan soal melalui Google Form, nanti kamu isi, ibu akan lihat sejauh mana kalian memahami materi yang kita pelajari hari ini. Sebelum ibu akhiri pertemuan hari ini, ada yang mau bertanya tentang konsep-konsep getaran harmonis pada pegas? Nggak ada ya? Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Oke. Amin. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak